Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah dan mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat Kobun Salim dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita semuanya sebagai khalifah di muka bumi ini, ya sahabatku semuanya, adalah yang memimpin di bumi ini adalah manusia, ya. Nah, bagaimana cara supaya manusia itu terbentuk menjadi punya akhlak yang baik, ya? Tentunya semuanya akan ada ilmunya, ya sahabatku semuanya, dengan cara manusia tersebut harus mempunyai akhlak yang baik, ya, dengan cara menuntut ilmu. Karena ilmu adalah fondasi untuk menciptakan makhluk tersebut. Ada adabnya, ada perilaku yang bagusnya, atau akhlak yang mulia, ya. Nah, sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, tentunya manusia itu akan terbentuk menjadi manusia yang mulia itu dengan ilmu, ya. Ilmu yang tentunya ilmu baik, ya, bukan ilmu yang menyesatkan. Ilmu yang mendorong orang tersebut menjadi orang yang mulia atau orang yang baik. Dan insya Allah jika orang tersebut sudah mempunyai ilmu dan mau mengamalkan ilmu tersebut, insya Allah terbentuklah manusia itu menjadi manusia yang punya akhlak baik. Contohnya adalah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mempunyai akhlak yang sangat baik sekali, ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah beliau itu marah ketika disinggung atau ketika dia dicaci maki, dihina. Beliau tidak pernah marah, ya. Bahkan beliau selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah mendoliminya, ya. Sahabatku semuanya, ya, tentunya Islam diturunkan ke muka bumi ini dan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak, ya. Tentunya pertama yang diberikan ilmu tentang ketauhidan, ya. Tauhid itu yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja, apakah kita sudah terbentuk mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik? Nah, itu, ya. Kalau kita mengaku orang yang beriman, ya sahabatku semuanya, tentunya dengan akhlak kita kepada Rob kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, ya. Yang pertama tentunya kita mentauhidkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Kita diwajibkan, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak mulia kita kepada Allah yang menciptakan kita. Kalau kita beribadah tujuannya bukan mencari ridho Allah, hanya ingin ditilai oleh makhluk, itu tentunya akhlak yang tidak baik, ya.
Karena yang pertama dulu kita berakhlak kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Tentunya kita harus memperbanyak zikir kepada Allah ya. Mau istighfar ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya. Atau kita memuji Allah ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itulah ucapan-ucapan yang mulia ya. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah iya kita sholat ya. Dan selain Allah juga kita lakoni ya, mau datang ke dukun, ke paranormal, atau kita datangi kuburan untuk meminta ke kuburan keramat tersebut. Itu adalah kesesatan yang nyata tentunya ya sahabatku semuanya. Itu musyrik, itu syirik yang tidak dibolehkan di dalam agama Islam ya. Di dalam agama Islam, tauhid yang pertama yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah benarkah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tidak boleh juga ria yaitu ingin ditilai oleh makhluk lainnya. Itu sudah akhlak yang tidak baik ya. Syirik adalah dosa besar, musyrik apalagi orangnya itu adalah dosa yang sangat besar ya sahabatku semuanya. Jadi tentunya kita di hadapan Allah, benarkah kita bertauhid? Kita meminta hanya kepada Allah atau kita melenceng, kita meminta kepada selain Allah ya. Ke Allah minta dan ke selain Allah kita berharap. Itu tidak boleh ya. Itu adalah akhlak yang harus dijaga tentunya, yaitu akhlak kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat sahabatku semuanya ya. Allah tahu semua isi kolbu kita, makanya kolbu tempatnya memandang Allah Subhanahu wa taala ya. Akhlak yang baik tentunya hatinya hanya untuk mengingat Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya. Camkan, kata Allah, hanya mengingatku, kata Allah, hati kamu itu akan tenang, ya. Jadi selain Allah tidak akan memberikan ketenangan, ya, sahabatku semuanya, camkan itu. Tentunya yang kedua, dengan ilmu, sahabatku semuanya, kita punya akhlak yang kedua dengan sesama, ya. Dengan sesama siapa saja kita bergaul, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan sahabat, dengan karib kerabat, itu juga ada akhlaknya ya. Tidak semata-mata manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak punya adab-adaban yang baik, sama saja dengan binatang ya. Binatang tidak dikasih akal pikiran dan tentang akhlak karena tidak dikasih akal pikiran ya. Dikasih nafsu, dikasih binatang juga ya, keinginan makan, keinginan keinginan dalam artian syahwat ya. Binatang juga dikasih ya, ada syahwatnya, ada nafsu makan dan sebagainya. Dan binatang tidak dikasih akal pikiran, tidak bisa berpikir dengan sempurna seperti manusia ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, bagaimana kita berakhlak dengan sesama manusia. Kita saling menghormati, kita saling menghargai, itu semuanya
melalui ilmu ya, yaitu ilmu agama, bagaimana kita berakhlak dengan sesama manusia. Nah, itu ya, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Akhlak Rasul itu sangat luar biasa. Dia tidak pernah menceritakan kejelekan orang, tidak pernah berbohong, tidak pernah berkhianat, dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyinggung orang lain ya. Beliau selalu bertutur kata dengan cara baik, memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan baik. Beliau tidak pernah marah ya, tidak pernah marah-marah, tidak pernah menyimpan kebencian kepada makhluk lainnya, sekalipun itu adalah seekor kucing ya. Kucing adalah binatang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada suatu saat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau melaksanakan sholat. Nah, bagaimana kita berperilaku seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika mau sholat, di sajadah ada seekor kucing yang lagi tidur ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menendang kucing tersebut, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan kucing tersebut tidur dulu lelap. Nah, setelah bangun barulah si sajadah tersebut digunakan untuk melakukan sholat. Seperti itu ya sahabatku semuanya. Beliau memperlakukan binatang pun dengan akhlak ya. Tidak pernah semena-mena dengan binatang ditendang apalagi. Tidak boleh, karena semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi beserta isinya itu bertasbih sahabatku semuanya ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Karena Allah mencintai hamba-hambanya, ciptaannya, dan kita sebagai makhluk Allah juga harus mencintai makhluk yang lainnya. Orang itu mau membenci kita, mau menghina kita, atau mencintai kita, kita tetap harus menyebarkan kasih sayang Rahman Rahim seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahman Rahim, yang Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ya sahabatku semuanya, dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, insya Allah terciptalah lingkungan yang damai, tidak saling mencaci maki antara satu yang dengan yang lainnya. Itu dilarang di dalam agama Islam ya. Kita tidak boleh mengolok-olok kaum yang satu dengan kaum yang lainnya. Kita tidak boleh mencaci maki, kita tidak boleh menghina satu sama yang lainnya. Kita tidak boleh berprasangka negatif, itu adalah sama dosa ya. Yuk kita isi ya sahabatku semuanya, pikiran kita menjadi pikiran yang positif, mata kita memandang kepada hal-hal yang positif. Mulut ini harus dijaga juga. Ingatlah, berzikir aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita harus dijaga, tangan kita harus dijaga, kaki melangkah juga harus terjaga. Dan tentunya yang pertama itu kolbu kita, hati kita juga harus dijaga. Kita tidak boleh menyimpan kebencian dengan makhluk lainnya, apalagi dendam, apalagi unek-unek, apalagi tidak suka kepada orang lain yang mengakibatkan diri kita menjadi orang yang tidak takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk perbanyaklah istighfar sahabatku semuanya, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertasbihlah kepada Allah, yang memuji Allah dimanapun kita berada. Mudah-mudahan
dengan akhlak yang baik, insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, ridhonya kepada kita semuanya, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada hamba-hambanya yang mempunyai hati yang qalbun salim, hatinya itu selamat. Ya, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan sahabatku semuanya ilmu ini bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya Umi untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.